Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I would like to explain to you about comparative and superlative, but in a way deeper, okay? Dengan materi yang lebih lengkap, dengan materi yang lebih Dengan materi yang lebih dalam. Okay, so I must explain to you clearly about comparative and superlative. Ya, what is it? What is it? Nah, ingat komparatif itu berarti lebih ya. Kalau superlatif berarti paling. Dan mereka berdua itu adalah bentukan dari adjektif ya. Both of them are adjective. Nah, kita mulai dari sebelah sini dulu. Oke, comparative and superlative. Kita mulai dari comparative and superlative yang satu syllable. Jadi dalam bahasa Inggris ya, kita harus setujui bahwasanya ini semua adalah adjektif ya guys ya. Ya, all of these are adjective, oke. Kita sedang membicarakan adjektif, oke. Ya, kita sedang membicarakan tentang adjektif alias kata sifat. Oke, we are talking about adjective alias kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang berbentuk one syllable, ada yang berbentuk two syllables, ada yang berbentuk three syllables. Ya, adjektif itu ada yang satu syllable, dua syllable, tiga syllable. Oke, maksudnya gimana sih, Sir? Satu syllable, dua syllable, tiga syllable itu, gitu kan? Nah, kalau misalkan satu syllable, everyone, ya berarti cuma satu ketukan. Kayak misalkan fast, gitu kan? Ini kayak gini nih, tall, fat, big, gitu kan? Fast, cheap, itu cuma satu ketukan. Only one syllable. Sedangkan yang two syllable ya berarti dua ketukannya. Kayak misalkan happy gitu kan ya, crazy, healthy gitu kan. Jadi dua, adjektifnya memiliki dua syllable alias dua ketukan. Yang tiga syllable atau lebih ya berarti kayak dangerous gitu kan ya, expensive ya, amazing gitu kan, beautiful, itu empat. Tapi tiga atau empat syllable itu dihitungnya sama. Oke, jadi satu syllable, dua syllable, dan tiga syllable. Adjektif itu, guys ya. Adjektif itu ada segitu ya. Apa sih syllable-nya atau ketukannya. Nah, komparatif yang satu syllable itu ternyata tinggal diakhiri oleh huruf IR saja. Oke, IR sama IST untuk mengartikan palingnya. Kayak misalnya ini kan, tall, satu kan. Lebih tall, lebih tinggi ya berarti taller. Paling tinggi berarti tallest. Oke. Tinggal menggunakan IR, tinggal menggunakan IST untuk mengartikan palingnya. Kalau yang artinya IR berarti artinya lebih. Oke. Lebih tinggi, paling tinggi. Fat, gemuk, lebih gemuk, fatter, paling gemuk, fattest. Oke. Big, besar, lebih besar, bigger, biggest. Oke. Soft, softer, softest. Cheap, cheaper, cheaper, sad, sadder, saddest. Oke. Jadi seperti itu everyone. Ya, jadi kalau misalkan cuma satu syllable nih adjektifnya, oke, teman-teman tinggal langsung menambahkan IR dan menambahkan IST untuk mengartikan palingnya. Oke, IR ini sama R ini ya. Itu kan itu untuk mengartikan lebih. Oke, seperti itu. Kalau one syllable. Dan ingat, ini membicarakan tentang adjektif alias kata sifat. Berarti sebelumnya harus ada to be everyone. Jangan lupa ya. Am, are, sama is. Oke. Am, are, sama is. Gitu kan. Itu untuk menjelaskan adjektif. Nah, ini adalah contoh kalimatnya nih guys. Ini subject, ada to be, ada comparative adjective. Comparative adjective berarti adjektif diakhiri oleh huruf er ya. Di compare. Dan jangan lupa taruh than ya untuk mengartikan lebih atau mengartikan daripada itu pasti menggunakan than ya. Langsung diikuti oleh objeknya. Contoh nih. You are taller than him ya. Kamu lebih tinggi daripada dia laki-laki. Oke, you are taller than him. Nah, pertanyaannya kenapa ini adjektifnya diakhiri oleh er? Dikarenakan adjektifnya awalannya adalah tall kan, dan tall itu cuma satu syllable. Ya, jadi diakhiri oleh huruf er. Jadi taller. Right, seperti itu. Dan harus pakai to be. Dan untuk membandingkan itu wajib menggunakan than, wajib. Oke, karena kan membandingkan. Kalau ada membandingkan berarti harus ada kata-kata daripada. Ini lebih ini daripada, ini lebih ini daripada gitu kan. Namanya juga kan komparatif. Oke? Seperti itu guys, ya.
Lagi nih di kalimat yang kedua. She is smarter than me. Dia lebih pintar daripada aku. Tuh kan, dia benar kata smart. Smart, smarter. Oke. I am fatter than you. Aku lebih gemuk daripada kamu, ya. Intinya untuk membandingkan harus pakai than, ya, dan jangan lupa pakai to be. Jangan lupa taruh to be gitu. Oke? Karena ini adalah adjective. Remember that kalau adjective harus pakai to be. Ya, remember that. Nah, ini untuk yang artinya ini adalah kalimat yang mengartikan membandingkan. Ada kalimat membandingkan, ya. Jangan lupa taruh than untuk mengartikan daripadanya, ya. Sedangkan everyone, yang untuk mengartikan paling, itu ada subjek, ada to be, pakai the nih. Pakai the nih untuk mengartikan paling, pakai the. Oke. Langsung superlatif adjektif pakai is. Nah, kenapa ini akhirannya harus menggunakan ist? Ya dikarenakan adjektifnya itu cuma satu syllable nih, kayak gini nih. Oke. Jadi kalau misalnya adjektifnya cuma satu syllable dan teman-teman ingin mengartikan paling, berarti menggunakan ist. Jadi yang asalnya tall jadi tallest. Jadi soft jadi softest gitu kan. Dan ingat guys, untuk mengartikan mempalingkan, ya karena superlatif berarti mempalingkan, bukan membandingkan. Kalau mempalingkan, jangan lupa taruh the. Ya, don't forget to put the kalau ingin mempalingkan. Jadi kalimatnya sepertinya akan menjadi you are the tallest in your football team, gitu kan. Kamu pakai to be are the tallest, yang paling tinggi ya in your football team, di tim football kamu. Oke. Kenapa sih harus menggunakan the? Ya dikarenakan adjektifnya berbentuk superlatif. Kalau misalnya adjektifnya berbentuk superlatif ya berarti satu-satunya dia. Kayak misalkan dia yang paling pintar. She is the smartest at the class, in the class misalnya. Ya berarti emang dia yang paling pintar, dia satu-satunya yang paling pintar di kelasnya kan. Betul? She is the tallest, dia yang paling tinggi. Ya berarti dia satu-satunya yang paling tinggi. So that's why kalimatnya menggunakan the karena mengartikan satu-satunya superlatif gitu. Ya, she is the smartest in our class. Dia yang paling pintar di kelas kita. I am the fattest in my family. Aku yang paling gemuk di keluargaku. Ya, jangan lupa pakai to be, am, langsung adjektifnya diakhiri oleh ist dan jangan lupa pakai the juga ya. Kalau ingin mengartikan mempalingkan. Jadi itu ciri-cirinya everyone. Kalau kalimat komparatif ada than-nya, kalau kalimat superlatif ada the-nya gitu aja. Superlatif adjektifnya diakhiri oleh huruf ist, komparatif adjektifnya diakhiri oleh huruf er. Oke, seperti itu guys. Sorry. Ya, seperti itu. Ini one syllable. Oke. It is still one syllable. Nah, bagaimana kalau misalkan kalimatnya itu dua syllable? Nah, satu syllable paham ya. Kalau dua syllable, ternyata kalimatnya akan berubah, everyone. Oke, akan berubah. Ini maksudnya gimana sih? Nah, khusus adjektif yang syllable, itu ada pengecualian, everyone. Ya, khusus adjektif yang two syllable adjective, berarti dua ketukan ya. Happy, perfect, handsome, pretty. Apalagi? Crazy, healthy, ya, narrow. Oke. So many words lah, banyaklah word yang dua syllable seperti itu. Nah, ini ada information yang harus teman-teman ketahui. Kalau misalkan teman-teman bingung, kayak misalkan handsome, tampan, handsomer atau more handsome, perfect, sempurna, more perfect atau perfecter. Kan gitu ya, kan bingung tuh. Gimana tuh, kan? Nah, penjelasannya adalah ya seperti ini. Jika nih, if adjektif itu diakhiri oleh huruf Y, ya, maka you can directly put ER. Ya, jadi kalau misalkan adjektifnya diakhiri oleh huruf Y, maka Y-nya di drop menjadi ER untuk mengartikan lebihnya. Selain Y, you must put more. Kamu harus taruh more untuk mengartikan lebihnya gitu kan. But not applicable for this special word. Tapi tidak bisa diterapkan untuk word-word yang spesial ini. Kayak gentle, simple, clever, narrow, sama wise. Mereka semua akhirannya bukan huruf Y. Betul? Tapi bisa kayak gini.
bisa pakai ER. Oke. Ya, jadi kan sebetulnya kan berlawanan ya dengan yang ini kan. Berlawanan kan sebetulnya. Oke. Ya, karena memang dari sananya guys. Jadi special words. Ya, untuk adjektif yang 2 syllable tapi akhirannya bukan huruf Y, maka taruh more langsung. Tapi khusus ini, khusus gentle, simple, clever, narrow, sama wise, itu wajib diakhiri oleh huruf ER. Gitu guys, ya beda tuh. Ya, contoh kita langsung ke tabel sebelah sini nih. Ya, di sini ada happy, itu kan. Kalau happy, happier. Kalau paling bahagia, happy itu bahagia, lebih bahagia, happier. Paling bahagia, happiest. Oke, the happiest. Oke. Nah, ini kenapa menggunakan ER everyone? Dikarenakan adjektifnya diakhiri oleh huruf Y. Ya. Dikarenakan adjektifnya diakhiri oleh huruf Y nih. Oke. Makanya taruh ER langsung. Simple. Simple. Itu 2 syllable. Tapi akhirannya bukan huruf Y. Tapi sayangnya simple adalah bagian dari special word sebelah sini. Ya, maka dari itu akan menjadi simpler ataupun simplest. Ya, kayak gitu. Busy akhirannya Y gitu kan. Makanya menggunakan ER. Busier, busiest. Funny 2 syllable akhirannya Y, maka funnier, funniest. Tangled, tangled tuh mukanya kusut. Stress, mukanya kusut pokoknya, tangled itu. Akhirannya bukan huruf Y, maka more tangled sama most tangled. Padahal 2 syllable kan. Worried, 2 syllable. More worried, most worried. Oke, seperti itu. Nah, saya tanya sekali lagi everyone. Kalau misalkan ada adjektif healthy, gimana tuh kalau healthy? More healthy atau healthier untuk mengartikan lebihnya? Healthy sehat, lebih sehat apa? Healthier. Healthier. Healthier, very good. Because akhirannya adalah huruf Y, maka langsung ER, gitu kan. Akan berbeda everyone kalau misalkan adjektifnya adalah handsome, tampan. More handsome atau handsomer untuk mengartikan lebihnya? More handsome. More handsome, very good. Menggunakan more handsome. Kenapa? Karena akhirannya bukan Y. Oke, dan tidak termasuk special word juga gitu. Oke. Kalau misalkan saya tulis perfect, perfect juga kan sebetulnya itu 2 syllable, betul? Perfect, 2 syllable, right? Ya. Ini more perfect atau perfecter mengartikan lebih sempurnanya. Yo. Kalau perfect, more perfect atau perfecter? Or perfect. More perfect, very good ya. More perfect. Dikarenakan akhirannya bukan huruf Y. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi be aware, careful kalau misalnya ada adjektif yang 2 syllable tapi akhirannya bukan huruf Y, maka langsung taruh more. Tapi kalau misalkan hurufnya Y berarti tinggal tambahkan ER. But everyone, so you must know. You must know the special words over here. Gentle, simple, clever, narrow, and wise. Oke, seperti itu. Nah, kalimatnya ya seperti biasa. Contoh kalimatnya untuk kalimat superlatif bakalan seperti ini, guys. Wait. Oke. Oke. Bakalan seperti ini. Subject plus to be plus comparative adjective plus then object. Nah, ini menggunakan ER atau more. Kenapa pakai garis miring? Ya karena kita nggak tahu adjektifnya bakalan jenis apa. Bakal berbentuk apa gitu adjektifnya. Makanya pakai garis miring, R atau more. Kalau seperti ini, ya jelas. They are more worried than our group. Mereka lebih khawatiran lah ya ketimbang grup kita gitu. I'm busier than my friends. I am busier than my friends. Aku lebih sibuk daripada teman-temanku. Busy. Akhirannya Y. Oke, maka busier. He is more tangled than us in doing math test. Oke, dia lebih kusut daripada kita ya dalam mengerjakan tes matematika. He is gentler than me. Oke, dia lebih gentle daripada aku. What is gentle by the way? Do you know the meaning of gentle? Gentle itu lemah lembut ya.
Gentle itu maksudnya ya lemah lembut, kayak misalkan we must treat woman gently gitu kan, ataupun we must gently ataupun we must be gentle to treat the woman. Ya lemah lembut lah, sopan lah gentle. Tapi kadang-kadang suka ada yang mengaitkan, suka ada yang salah arti ya, kayak misalkan kamu berani nggak ke depan, kamu mah nggak gentle. Padahal apa urusannya gitu kan. What's the matters gitu kan. Ya nggak nyambung. Oke, kalau mau ya kamu mah nggak brave, nah itu baru nyambung. You're not brave. Oke, itu untuk mengartikan lebih. Nah, untuk mengartikan paling, ingat guys, untuk mengartikan daripada ya, untuk mengartikan lebih atau comparative sentence harus pakai then ya. Ingat pakai then, jangan sampai nggak ada then-nya nih. Kalau mempalingkan harus pakai the, jangan sampai nggak ada the-nya. Subject plus to be plus the, superlative adjective. Ingat, akhirannya menggunakan est atau awalannya menggunakan the most. Kenapa menggunakan garis miring? Karena kita nggak tahu adjektifnya jenis apa. Bentukannya kayak gimana. Oke, kalau misalkan khawatiran kayak gini, berarti they are the most worried. They are the most worried in our group. Mereka yang paling khawatiran. Menggunakan the most karena adjektifnya worried. I am the busiest tuh kan. Ini tinggal menggunakan est aja busiest karena adjektifnya busy. Akhirannya y. Oke, so it's easy for you ya. Among my friends, he is the most tangled in our class. Dia yang paling kusut mukanya di kelas kita. He is the gentlest in our friendship. Dia yang paling sopan, yang paling lemah lembut di pertemanan kita. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan est dan menggunakan the most dengan benar. Oke, dengan baik dan benar gitu kan. Setelah teman-teman belajar tentang ini. Oke. Sip everyone, sampai sini dulu. Is there any question? Kalau ada pertanyaan, silakan, jangan malu-malu. Sir, mau Boleh. nanya. Tadi itu ada biggest itu kenapa jadi double G? Kenapa jadi double G? Oke, nice question everyone. Yang ini ya, sebentar. Nih. Kenapa sih ini bisa jadi double G, everyone? Nah, ini ya. Kenapa ini bisa menjadi double G? Nah, teman-teman, ini kan big. Oke. Ketika menjadi bigger, ini jadi double G kan, jadi bigger gini. Kenapa sih kayak gitu? Karena everyone, kalau misalkan sebelumnya vokal, setelahnya vokal, maka memang di sininya akan jadi double. Kalau vokal-vokal dihimpit vokal-vokal, itu akan jadi double everyone. Ya, kayak misalkan ya tall. Ini emang kebetulan double nih si tallnya nih. Emang udah kebetulan di sananya. Oh tuh fat ada fat tuh. Oke, kayak misalkan fat, gini kan. Gemuk, betul? Ya, lebih gemuk kan fatter tuh. Ini kan jadi bakal jadi double T. Kenapa? Karena ini vokal. Ini A, ini E gitu. Nah, bakalan kayak gitu. Jadi kalau dihimpit sama huruf vokal, bakal jadi double si konsonannya. Oke, seperti itu. Banyak-banyak. Apalagi ya? Itu Kenapa saya... yang chip enggak, Sir? Hah? Yang chip. Yang chip kenapa enggak? Dikarenakan itu kan ini. Nah, kenapa enggak double P gitu kan? Betul? Ya, karena di sininya udah double vokal. Jadi harus satu vokal. Harus satu vokal ini kan big sama E. Oke, jadi harus satu vokal. Gitu ya. Most of the words like this ya. Most of the words like this. Tapi memang ada beberapa yang enggak kayak gitu gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi aja lah. Kalau misalkan ada beberapa yang enggak akhirannya Y, tapi bisa pakai IR gitu. Karena memang dari sananya. Nah, ini juga saya bisa jawab demikian. Ada beberapa word yang nggak kayak gini gitu. Dihimpit dengan dua huruf vokal, tapi tetap si konsonannya satu. Emang itu mah dari sananya. But most of the words like this. Kebanyakan kosakatanya bakalan kayak gini. Oke? Seperti itu. Ini kenapa cheaper enggak? Ya kan ini sebelumnya dua nih itunya. Apa sih si vokalnya? Harus satu kayak ini. A, E, A, E, I, E gitu. Jadi double di sininya. G, G, T, T, L, L gitu. Ini nih. A, E. Double nih jadi D, shader. Oke, seperti itu. Do you get my point? Oke. Oke, nice. Oke, clear everyone. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebetulnya ya saya tuh greget kemarin tuh
Saya baru ngasih 10 soal ya, yang pertemuan pertama yang tentang subject and verb agreement, betul nggak sih? Baru 10 kan ya? Saya belum ngasih 20 lagi tuh. Nantilah saya kasih lah, karena itu menentukan, maksudnya itu sering keluar, subject and verb agreement itu sering keluar di TOEFL, di TOEIC, bahkan ketika teman-teman nulis itu harus benar subject and verb agreement tuh. Nantilah kita masih banyak lah ya pertemuannya ya. Nantilah saya kasihkan tuh latihan soal 20 soalnya itu. Teman-teman harus bisa ya. Harus bisa jawab benar gitu. Oke. Sip, sampai sini dulu everyone. You get my point? Kalau get the point, I will do next. Saya bakal melanjutkan nih. I will go for the next slide. Jelas gak nih Ibu Bapak? Clear? Sir, kalau Oke. adjektifnya Oh, bad atau good itu gimana komparatif superlatifnya? nanti udah ini. Oke. Itu bakal Oke. jelasin. Oke, sekarang kita maju dulu yang ke 3 syllable. Oke. 3 syllable atau lebih ya guys ya. 3 syllable atau lebih. So I can say this 3 syllable or more. Oke, 3 syllable or more. Oke, or more. Itu sudah pasti tinggal menggunakan more atau the most gitu ya. Untuk mengartikan lebihnya tinggal menggunakan more, untuk mengartikan palingnya tinggal menggunakan the most gitu. Important, 3, makanya langsung more important, the most important. Expensive, 3, makanya langsung more expensive, the most expensive. Beautiful, itu 4, kan 3 atau lebih, makanya langsung more beautiful atau the most beautiful. Ridiculous, oke itu 4, langsung. Dangerous, itu 3, langsung. Oke, pokoknya kalau misalnya adjektifnya 3 syllable atau lebih, itu langsung untuk mengartikan lebihnya menggunakan more, untuk mengartikan palingnya menggunakan the most. Oke, kita menggunakan contoh kalimatnya dulu nih. Ada subjek, ada to be. Ingat harus pakai to be ya, kan ini adjektif everyone. Ini adjektif, sekali lagi saya tekankan. Komparatif adjektif yang menggunakan more langsung than. Untuk mempalingkan, untuk membandingkan harus menggunakan than ya, jangan lupa. Langsung objek. Contoh, you are more beautiful than her. Kamu lebih cantik daripada dia, oke? You are more beautiful than her. She is more important than me. Dia lebih penting daripada aku. She is more important than me. Oke. It-nya ke tas. It is more expensive than mine. Oke. Tas ini nih, this is or it bag or it or even this bag is more expensive than mine. Lebih mahal daripada punyaku, ya, tuh kan, more expensive, more important, more beautiful. Oke, nah kayak gitu-gitu teman-teman harus jago menggunakan adjektifnya. Nice. Nah, untuk yang mengartikan paling tinggal menggunakan the ya. Subjek plus to be plus the langsung superlatif. Superlatifnya diawali dengan the most dikarenakan adjektifnya itu pasti 3 syllable atau lebih. You are the most beautiful in the world. She is the most diligent in our class, tuh kan? Diligent, rajin. Diligent, 3 tuh. Berarti itu menggunakan more. Depan the most. She is the most diligent in our class. I am the most disturbing in my family. Aku yang paling ganggu. I am the most disturbing in my family. Oke, seperti itu guys untuk yang mengartikan lebih dan mengartikan paling. So, the most important point the things that you need to note is how many syllables in its adjective. Jadi di adjektifnya itu ada berapa syllable sih? Oke, saya pikir ini mah gampang ya. Teman-teman pasti sudah paham terkait ini. Kita langsung aja lanjut. Nah ini nih. Dalam adjektif ada yang disebut dengan reguler komparatif, ada juga yang disebut dengan irregular komparatif. Yang reguler tuh kayak gini nih. Gitu kan. Untuk artinya lebih tinggal IR. Untuk artinya paling tinggal IST gitu kan. Tall, taller, tallest. Fat, fatter, fattest. Jadi senada lah ya kata kasarnya. Sedangkan yang irregular itu malah berubah semuanya, guys ya. Kayak misalkan nih, good. Good itu baik ya. Jadi secara struktur emang berubah. Secara grammar juga emang tata bahasanya harus kayak gini. Good baik.
Lebih baik better, paling baik best. Oke, jadi nggak ada gooder tuh nggak ada. Karena memang ini bentukannya irregular. Bentukannya regular, berarti berubah semuanya. Nggak ada yang sama, nggak ada yang tinggal ditambahkan er, est, nggak ada. Makanya nggak ada gooder tuh nggak ada. Oke, kayak gitu guys. Lagi, misalnya bad. Bad itu buruk. Lebih buruk worse. Lebih buruk worse. Paling buruk worst. Oke. Jadi beda tuh, nggak ada better, nggak ada. Oke. Sedikit little. Sedikit little. Lebih sedikit less. Less. Paling sedikit less. Less sugar, less sugar. Oke, the less sugar. Much, banyak. Lebih banyak itu more. Paling banyak most. Gitu ya. Banyak itu bisa much, bisa many. Oke, lebih banyak, more, paling banyak, most. Nah, kalau misalkan jauh, far. Lebih jauh bisa dua nih. Bisa further, bisa farther. Bisa furthest, bisa farthest. Maksudnya gimana nih, Sir? Kok bisa dua gitu kan? Maksudnya adalah, nih, ada di note-nya. Kalau misalkan further, means unmeasurable thing. Gitu kan? Kalau further, itu jauhnya, lebih jauhnya ke hal-hal yang nggak bisa diukur. Unmeasurable, nggak bisa diukur. Sedangkan farther itu berarti mengacu pada hal-hal yang bisa diukur. Measurable thing. Contoh, kayak gini. Aku berlari lebih jauh daripada dia. Berarti kan I run farther than her. Karena bisa dihitung. Berapa meter bedanya, berapa kilometer, berapa ratus meter lah ya bedanya gitu kan. Karena bisa dihitung. Sedangkan further itu nggak bisa dihitung. Contoh, aku butuh informasi lebih jauh. Gimana tuh ngitungnya? Kan nggak ada kan? Berarti bahasa Inggrisnya akan menjadi I need further information. Gitu kan ya? Aku butuh informasi lebih jauh. Lagi misalnya, rumahku lebih jauh daripada rumahnya. My home is farther. Pasti farther than hers, or even than his house. Karena rumah bisa diukur. Bedanya berapa ratus meter atau berapa kilometer lah ya bisa diukur. Sedangkan further itu nggak bisa diukur. Kayak misalkan dia berpikir lebih jauh, kan? She can think further, karena nggak bisa diukur. Oke? Seperti itu guys ya. Jadi, wait, aduh. Jadi bentukan irregular komparatif bakalan seperti ini ya. Jadi berubah semua. Ya makanya contoh kalimatnya nggak berubah. Maksudnya harus pakai to be karena ini pun adalah adjective everyone. Ya, ini pun adalah masih adjective. Oke? Contoh, this guy is better than you in playing guitar. Pria ini lebih baik daripada kamu dalam bermain gitar. This guy harusnya. This guy is better than you in playing guitar. Oke, dalam memainkan gitar lebih baik daripada kamu. Oke, seperti itu guys. Nah, kayak misalkan minumanku memiliki lebih sedikit gula ketimbang minumanmu. Berarti bahasa Inggrisnya apa? My drink has less sugar than your drink. Oke, seperti itu. Sip. Sudah deh guys. Ya, tetap. Tapi masih ada satu lagi. Ya, terakhir nih. Ternyata komparatif and superlatif itu ada banyak fungsinya lagi. Ada banyak materinya lagi. Ini 3 terakhir everyone. Yang pertama, ya ternyata komparatif itu, materi komparatif superlatif, membandingkan yang hanya diisi 2 orang atau lebih. Jadi maksudnya adalah, misalnya teman-teman mau bilang kayak gini. Dalam satu kelompok belajar itu, misalnya berisikan 4 orang. Terus teman-teman mau bilang, nah misalnya si Doni katakanlah ya. Nah si Doni itu lebih pintar guys ketimbang sisanya. Teman-teman mau bilang dia lebih pintar aja daripada sisanya. Teman-teman nggak mau bilang dia yang paling pintar, no. Ya, teman-teman hanya mau bilang dia lebih pintar guys ketimbang sisanya. Nah, cara menyebutkannya kayak gini nih. She is the smarter of them. Jadi pakai the itu nggak apa-apa. Jangan dulu disalahkan. Jangan dulu disalahkan. Oke, pakai the smarter nggak apa-apa. Apabila setelahnya pakai of them, bukan pakai then. Kalau ini pakai then ya berarti salah. Berarti salah kalau misalkan pakai then, ya.
Ini nggak pakai than nih, langsung pakai of them, nggak apa-apa. Ini maksudnya adalah dia lebih pintar of them daripada sisanya. Ada 3 perempuan, teman-teman mau bilang tuh si Rani itu lebih pintar loh ketimbang sisanya. Berarti Rani is the smarter of them. Ya, jadi maknanya teman-teman ingin bilang lebih pintar aja. Teman-teman nggak mau bilang dia yang paling pintar, no. Nah, cara bilangnya kayak gini. Oke, sip ya. Nah, ada juga teman-teman membandingkan dengan maksud menyamakan. So, kan membandingkan tuh ada 2 ya maknanya ya. Membandingkan dengan maksud membedakan, ada juga yang membandingkan dengan maksud menyamakan. Ada kayak gitu. Oke. Kalau membandingkan dengan maksud menyamakan, itu menggunakan as, adjektif, as. As, adjektif as, plus adjektif plus as, itu artinya adalah se. Artinya adalah se, ya. Contoh, she is as beautiful as her mother. Berarti dia secantik ibunya. She is as beautiful as her mother. Dia secantik ibunya. Berarti maksudnya kayak gitu. Oke. Dia sepintar ayahnya. He is as smart as his dad, gitu kan? He is as smart as his dad, or his father. Dia sepintar ayahnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau as, adjective as itu artinya adalah se. Intinya kayak gitu. Oke. Sampai sini paham? Paham everyone? Coba sampai sini dulu paham nggak? Paham saya lanjut. Lanjut, siap. Good, good, good. Dan yang terakhir everyone, kita sudah ada note ya. Jadi komparatif dan superatif itu bukan hanyalah materi tentang she's smarter than, he's smarter than, gak gitu. Ada kayak gininya nih yang harus teman-teman ketahui juga. Membandingkan yang hanya diisikan 3 orang atau lebih, membandingkan dengan maksud menyamakan, yang ketiga adalah hiasan atau peribahasa. Nih kayak gini nih. The more diligent you are, the smarter you will be. Oke. The more ini nih ya, artinya semakin everyone. The more ini nih artinya semakin. Semakin rajin dirimu, the more diligent you are, the smarter you will be. Semakin pintar kamu jadinya. Kayak gitu. Jadi kalau ada the plus adjective er, the smarter, the more diligent, the faster, the clever, the more the cleverer, sorry. Terus the apa lagi? The more beautiful, berarti semakin cantik ya. Jadi artinya adalah semakin. Kalau ada the plus adjective yang pakai er atau the plus adjective yang diawali dengan more kayak gini nih, dengan more kayak gini, berarti itu artinya adalah semakin. Lagi. Boleh pakai kata kerja kayak gini guys, boleh nih. The more I love you, semakin aku menyayangimu, the more comfortable I feel. Semakin nyaman rasanya. Oke. The more comfortable I feel. Oke, comfortable ini more. The more comfortable I feel. Semakin nyaman aku rasanya. Oke, boleh. Kayak gini juga nih, the harder berarti semakin sulit. Hard, sulit. Harder lebih sulit. The harder berarti artinya semakin sulit. Semakin sulit aku mencoba untuk melupakanmu, semakin tidak mungkin itu rasanya. Oke. Semakin itu tidak mungkin jadinya. Oke, the more impossible it will be. Semakin nggak mungkin itu jadinya. Ini ya buaya. Ini kayaknya buaya banget ya. Oke. Kayak gitu guys, materi tentang comparative and superlative. Sampai sini dulu. Is there any question? Oke, done everyone. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya mau langsung kasih contoh soalnya. Tapi ada yang pertanyaan dulu nggak? Ada yang takutnya ada yang nggak paham. Paham semuanya? Sir, saya mau nanya. Boleh, mana? Yang di bagian membandingkan yang hanya diisi 2 orang atau lebih. Nggak. Itu kan she is the smarter of them. Nah, tapi dia yang nggak paling pintar, cuman lebih aja dari semuanya. Berarti itu secara nggak langsung bentuk lain ini ya, dari kayak better than gitu ya. Ya, Cuman rumusnya pakai the sama of gitu. Cuman kejadiannya
di dalam grup itu ada, ini harusnya 3 ya, 3 orang atau lebih maksudnya tuh, bukan 2. 3 orang atau lebih harusnya. Cuman kejadiannya itu grupnya lebih dari 2 gitu. Kan kalau cuma 2 mah gampang ya. Dia lebih gendut daripada ini, dia lebih pintar daripada ini. Kan gampang kalau 2. Nah, kalau misalnya ada 4, terus teman-teman mau bilang, ini nih lebih cantik ketimbang sisanya misalnya. Nah, gini caranya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sip. Paham everyone? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ayo kita latihan soal, guys. Oke, I would like to show you. Waktunya masih ada kah? Masih, santuy. Santuy. Bentar, I would like to find the question first. Sebentar, guys ya. Oke, can you see this everyone? Kelihatan? Soalnya saya memperlihatkan soal nih. Oke, kelihatan nggak guys? Kelihatan. Oke. Silakan dikerjakan nomor 1, 2, 8, 9, dan 10. Oke, ingat 9 dan 10 mencari yang salah. Oke, go. Kalau sudah, dancer seperti biasa. Dancer.
Oke, ayo everyone. Nomor 1. Jawab bareng-bareng. Ya, let's answer together. It's blah 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 to go to friends in the summer than in the winter. Oh my god, kok keluar sih? It's apa tuh? It's more expensive ya. It's more expensive to go to France in the summer. Okay, than in the winter. Nice. Number 2. Apparently itu rupanya. Apparently, Americans are some tuh funny. 2 syllable ya, funny. Akhirannya y tuh. Berarti the funniest people in the world. Okay, nice. Nomor 8. Ted has physical ability sebagus profesional atlet profesional, berarti as good as ya. Ted has physical ability as good as professional athlete. Okay, good. Nomor 9. Dina was fat when she was younger, but she's lost weight recently. Okay. Berarti yang C. Ingat, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada then over here. Di sebelah sini tuh nggak ada then, guys. Ini kalimatnya bukan kalimat komparatif nih. Hati-hati jangan kejebak. Berarti ini harusnya she was young aja udah. Ya. When she was young gitu udah cukup. Nomor 10. Ron is the itu student in the year and he gets reward from school. Ini harusnya yang B ya. Jadi bukan the most clever tapi the cleverest. Special word yang sudah saya jelaskan tadi. The cleverest. Oke, bukan the most clever. Ya, seperti itu. Paham? Oke, bagus. Wah, teman-teman mantap nih udah mulai pada paham. Nanti besok kita langsung latihan soal ini sampai bawah, lengkapin. Sama saya mau kasih subject and verb agreement ya, yang kemarin, yang sebelum saya kasih. Saya sebetulnya kepikiran mulu tuh itu. So, saya harus kasih nih ini. Oke, sip. Ya, thank you so much everyone for coming. Ya, thank you so much as well for your attention. I hope we can improve our English day by day ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Salam.